Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang P3K, selamat berjumpa kembali. Saya doakan bagi yang subscribe channel ini bisa diterima seleksi P3K 2021. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pejuang P3K, kali ini Bantu akan menjelaskan tips dan trik bagaimana menyelesaikan penalaran logis atau yang lebih dikenal dengan silogisme. Oke, kita mulai soal yang pertama. Jika saya naik kelas, maka saya dibelikan sepeda motor. Saya naik kelas tetapi tidak mendapat peringkat yang pertama. Oke, kita coba. Saya ganti warna bolpennya dulu, kuning biar jelas. Begini Bapak Ibu, ada beberapa teknik menyelesaikan penalaran logis. Yang pertama kita pakai teori yang di SMA ya, materi pelajaran logika. Itu ada 3 rumus yang wajib Bapak Ibu hafal ya. Saya ulangi, wajib Bapak Ibu hafal. Yang pertama itu disebut dengan modus ponens ya, namanya tidak begitu penting ya. Yang penting jika P maka Q, ini premisnya, kemudian diketahui P maka kesimpulannya pasti Q. Nah, soal ini adalah menggunakan modus ponens ya. Jika saya naik kelas maka saya dibelikan sepeda motor. Saya naik kelas. Nah, tetapi ini tidak perlu diperhatikan. Saya naik kelas, maka saya dibelikan sepeda motor. P-nya, maka Q. Diketahui P, maka kesimpulannya ya Q. Kesimpulannya adalah saya dibelikan sepeda. Intinya seperti itu kan. Jadi, kalau kita lihat optionnya, saya tidak dibelikan motor. Jelas salah tadi ya. Saya tidak dibelikan motor. Saya naik kelas tetapi tidak dibelikan motor. Salah. Saya dibelikan motor. Nah ini, saya dibelikan motor walaupun tidak naik kelas. Nah salah, kelihatan betul, tetapi di sini ada kata-kata walaupun tidak naik kelas. Saya tetap dibelikan motor walaupun tidak mendapat ranking yang pertama. Nah ini yang tepat. Jadi Bapak Ibu pejuang P3K harus menghafalkan rumus ini. Jika P maka Q, padahal kenyataannya P, maka kesimpulannya adalah Q. Itu yang pertama. Nomor selanjutnya, Ahmad bersedia pulang malam jika ada uang lembur. Atau dengan kata lain, jika ada uang lembur, maka Ahmad bersedia pulang. Jika ada uang lembur kita misalkan dengan P ya. Ini kita misalkan dengan P. Ahmad bersedia pulang malam, kita misalkan dengan Q ya. Oke, warnanya kita ganti saja ya, biar lebih cetak. Kita ganti yang kuning. Oke. Berarti sama saja kita tulis jika P maka Q. Jika ada uang lembur, maka Ahmad bersedia pulang malam. Faktanya Ahmad dari ini pulang seperti biasa. Artinya tidak pulang malam, berarti tidak Q. Kita tulis begini, negasi Q atau ingkaran Q atau tidak Q, begitu aja lebih mudahnya. Apa kesimpulannya? Nah ini disebut dengan modus tollens yang kedua. Kalau kemarin modus ponens, maaf bukan kemarin, nomor 1 modus ponens, ini modus tollens. Kesimpulannya jika P maka Q diketahui negasi Q maka dapat disimpulkan negasi P. Oke, hati-hati ya. P maka Q, negasi Q, kesimpulannya negasi P. Tidak boleh P maka Q diketahui Q misalnya, kesimpulan P salah. Itu banyak sekali saya amati, banyak yang salah ya. Saya tulis di sini begini, P maka Q diketahui Q, kesimpulan P. Ini salah besar ya. Ini salah, hati-hati ini. Ini salah besar. Tetapi kalau ini benar ya, P maka Q, tidak Q, kesimpulannya tidak P. Tidak P, P-nya apa tadi? Ada uang lembur, berarti tidak P, tidak ada
uang lembur. Kesimpulannya begitu. Kita cek, Ahmad tetap pulang malam karena ada pekerjaan penting. Salah ya, pekerjaan penting tetap pulang malam, padahal kenyataannya pulang seperti biasa. Kantor tidak ada anggaran untuk memberi uang lembur kepada karyawan. Artinya apa? Tidak ada uang lembur. Nah, kita centang dulu. Walaupun tidak ada uang lembur, Ahmad bersedia pulang malam, menyalahi premis. Ahmad tidak bersedia pulang malam, apalagi ini. Apalagi yang ini tidak dapat disimpulkan. Jelas dapat disimpulkan ya, tidak ada uang lembur. Intinya tidak ada. Walaupun di sini redaksinya tidak ada anggaran, tapi intinya kan tidak ada uang lembur gitu. Oke, yang ketiga. Jika hari ini cuaca terang, saya pergi ke sekolah. Jika pergi ke sekolah, saya mendapat uang saku. Nah, ini nanti menggunakan modus logika yang ketiga. Begini, P maka Q, ini sekarang dihafalkan. Kemudian premis yang kedua, Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Nah, ini sama. Perhatikan. P maka Q, Q maka R, kesimpulannya P maka R. Jadi ada 3 komponen. Jika hari ini cuaca terang, itu P. Saya pergi sekolah, Q. Jika pergi ke sekolah, Q, saya mendapat uang R. Kesimpulannya adalah P maka R. Artinya jika hari ini cuaca terang, maka saya mendapat uang. Oke, kita cari. Kita cari yang pertama, hari ini saya mendapat uang saku. Salah. Jika cuaca tidak terang, saya tidak mendapat uang saku. Salah. Jika cuaca terang, saya mendapat uang saku. Nah, ini sesuai P maka R. Lanjut. Yang keempat. Semua balita minum susu, sebagian balita makan bubur. Nah, di sini ada kata-kata semua dan sebagian. Oke, selain menggunakan ketiga teknik tadi, ya, modus ponens, modus tollens, dan modus silogisme, kita menggunakan diagram. Kalau di SMP namanya diagram Venn. Diagram Venn. Kemudian ada satu trik lagi, jika ada suatu soal di situ ada kata-kata semua, kemudian ada kata lagi sebagian, maka yang menang itu harus ini, sebagian. Saya ulangi, harus sebagian. Artinya apa? Jika jawaban optionnya itu kok semua, itu salah. Ini jelas salah ya, salah. Jadi ada 2 kemungkinan. Ada balita sama sebagian. Nah, ada dengan sebagian atau sementara, itu sama saja ya, berapa sama saja. Nah, kita cek di antara yang kedua ini. Ada balita yang makan bubur tetapi tidak minum susu. Kemudian yang kedua, sebagian balita minum susu dan makan bubur. Kira-kira mana yang lebih valid? Oke, kita gunakan diagram. Walaupun sebenarnya kalau kita pakai penalaran itu sudah bisa dijawab ya. Kita kita untuk meyakinkan dan juga untuk menjawab soal-soal yang lebih sulit itu kita harus pakai diagram. Semua balita minum susu. Ini misalnya balita. Oke, ini balita ya. Nah, semua balita minum susu. S. Lingkaran balita itu di dalam lingkaran susu, kan begitu. Sebagian balita makan bubur. Sebagian balita kan ini berarti sebagian. Nah, sebagian. Nah, ini bubur ya, BR misalnya. Nah, kesimpulannya kan di sini. Artinya apa? Sebagian balita minum susu dan makan bubur. B jelas tidak cocok. Ada balita yang makan bubur tetapi tidak minum susu, tetapi yang paling tepat adalah yang ini. Sebagian balita minum susu dan makan bubur. Kenapa B tidak tepat? Karena semua balita itu minum susu, ya kan? Semua balita itu minum susu. Kalau di sini dikatakan ada balita yang tidak minum susu, ya jelas salah. Wong lingkaran B itu di dalam S. Jadi dicermati.
menggunakan diagram. Kemudian saya ulangi lagi, jika ada semua dan sebagian, maka yang menang sebagian. Ini penting ya, ini penting. Lanjut. Semua wanita pernah menangis. Maimunah seorang wanita. Kesimpulannya apa? Ini mudah sekali sebenarnya tanpa menggunakan diagram ya. Kita coba pakai diagram saja untuk berlatih untuk menjawab soal-soal yang lebih hot. Oke, semua wanita pernah menangis. Oke, ini wanita. Ini P, pernah menangis. Maimunah adalah seorang wanita. Nah, berarti Maimunah di mana? Di lingkaran W atau lingkaran P? Ya jelas ini. Ya, Maimunah kan seorang wanita, berarti dia di lingkaran ini kan. Nah, kesimpulannya apa? Ya Maimunah pernah menangis. Untuk meyakinkan kita cek yang B. Maimunah seorang wanita yang tidak pernah menangis. Jelas salah ya. Yang sedang menangis adalah Maimunah. Lucu. Ada wanita yang tidak pernah menangis. Yang menangis pasti seorang wanita. Kalau ini tidak boleh dibalik ya. Begini, semua wanita pernah menangis itu tidak boleh. Semua yang pernah menangis wanita itu tidak boleh dibalik. Ingat, ini penting ya, logika ini. Karena banyak sekali saya temukan kesalahan Bapak Ibu begini. P maka Q, jadi tidak bisa sama atau tidak disamakan dengan Q maka P. Ini tidak sama ya. Sekali lagi ini tidak sama. Misalnya begini, jika hari ini hujan, maka halaman licin atau basah. Tidak bisa dibalik, jika halaman licin, maka hari ini hujan. Tidak bisa dibalik. Membaliknya itu bolehnya adalah namanya kontrapositif kalau di SMA ya. P maka Q, saya ulangi, P maka Q, itu ekuivalen atau sama. Nanti kita bahas ekuivalen lagi. Itu sama saja dengan negasi Q, maka negasi P. Ini penting loh. Ya, ini negasi namanya. Ini juga tidak sama, hati-hati. Jangan disimpulkan P maka Q kemudian Q maka P tidak sama. Tapi ini bisa. Hari ini hujan, maka jalan licin. Jika jalan tidak licin, maka hari ini tidak hujan. Gitu. Oke, lanjut. Hampir sama dengan yang tadi. Semua wanita pernah menangis. Kita buat diagramnya. Ingat, jangan terbalik ya, wanita dulu. Semua wanita kan pernah menangis. Ini menangis. Ini P menangis, pernah menangis, atau M terserah lah. Dian pernah menangis. Nah, berarti D-nya di mana? D-nya pernah menangis. Bisa di sini, bisa di dalam sini. Saya ulangi, Dian pernah menangis. Bisa di dalam P, bisa di dalam W. Ya kan? Nah, artinya apa? Dian itu kita tidak bisa menyimpulkan apakah dia seorang wanita atau bukan seorang wanita, apakah seorang laki-laki atau tidak. Apalagi ini langsung disimpulkan bahwa dia seorang wanita, jelas salah. Maka jawabannya apa? Ya memang tidak disimpulkan. Dian tidak bisa disimpulkan apakah dia seorang laki-laki ataukah dia seorang wanita. Apakah nanti ada soal seperti itu? Insya Allah ada, karena memang tidak bisa disimpulkan dari optionnya ya, dari optionnya. Ini sebenarnya sama dengan tadi ya. Jika hari ini hujan, misalnya begini, P maka Q, diketahui Q, maka tidak bisa dijawab P. Ini salah ya, ini salah. P maka Q, diketahui Q, kesimpulan P salah. Lanjut. Semua wanita pernah menangis. Ini hampir mirip-mirip ya, sengaja ya. Sebagian yang pernah menangis meneteskan air mata. Tadi ingat ada kata-kata semua dan sebagian. Maka jawabannya apa? Sebagian. Nah, kita lihat sebagian yang mana? Ini sama ini. Oke, kita pilih yang 3. Semua wanita itu pernah menangis. Nah, kita buat diagram lagi. Ini wanita. Ini pernah menangis. Oke. Sebagian yang pernah menangis meneteskan air mata. Nah, sebagian yang pernah menangis meneteskan air mata. Kita buat lingkaran lagi seperti ini. Nah sebagian kan. Berarti kesimpulannya apa? Ini apa berarti? Nah, kita lihat yang pertama. Sebagian pernah menangis tetapi tidak meneteskan
air mata. Sebagian pernah menangis tetapi tidak meneteskan air mata. Yang kedua, sebagian wanita pernah menangis. Sebagian wanita pernah meneteskan air mata. Oke, yang mana kira-kira? Coba saya beri kesempatan dulu. Sebagian wanita pernah meneteskan air mata. Betul, ya kan? Sebagian wanita pernah menangis. Betul atau salah? Salah ya. Salah, saya tadi bantu lupa melihat ini premis. Karena semua wanita itu pernah menangis. Kalau dikatakan sebagian wanita pernah menangis ya jelas salah, karena yang pernah menangis itu semua wanita. Semua wanita itu pernah menangis, Sebagian pernah menangis tetapi tidak meneteskan air mata. Coba ulangi, sebagian pernah menangis tetapi tidak meneteskan air mata. Betul. Tetapi yang diharapkan bukan ini ya. Jadi harus ada kesimpulan lengkap ya. Sebagian wanita pernah meneteskan air mata. Di kata-kata menangisnya ini kita hilangkan karena ada dua premis. Sebagian wanita pernah meneteskan air mata. Jadi ini yang sama ini kita hapus atau kita hilangkan. Bagaimana? Ya, nanti diulang-ulang saja. Oke, lanjut. Ini semakin lama semakin sulit. Jika rajin belajar B, maka kecerdasannya bagus. Jika tidak lolos CPNS R misalnya, ini kan lain ya. R. Maka kecerdasannya kurang. Ini hampir sama. Kecerdasannya kurang. Di sini kecerdasannya bagus. Berarti lawannya. Berarti ini bukan S atau variabel lagi bukan, tetapi bukan Q. Coba cermati. P maka Q itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah R maka negasi Q. Nah, caranya bagaimana kalau seperti ini Pak? Kok tidak Q langsung? Nah, kita rekayasa menggunakan ekuivalensi. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan sekilas tadi ya, bahwa R maka Q, saya ulangi, R maka Q itu ekuivalen, kita gunakan ekuivalensi. R maka Q itu ekuivalen atau sama saja dengan negasi Q, bukan Q, maka negasi R. Kurang negasi, iya. Negasi Q maka negasi R. Jadi premis yang kedua ini bisa kita ganti menjadi negasi Q negasi Q R, jika R maka negasi Q. Ini kan negasi Q ya, negasi Q. Negasi dari negasi Q berarti negasinya ini hilang. R maka negasi Q itu sama saja negasi dari negasi Q maka negasi R. Nah, jadinya adalah Q maka negasi R. Jadi bisa kita ganti menjadi begini. P maka Q, kemudian Q maka negasi R. Nah, ini silogisme yang ketiga tadi ya. Jadi kesimpulannya apa? Ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah P maka negasi R. P rajin belajar. Jika rajin belajar maka negasi R. Ini negasi R-nya ini berarti. Maka tidak lolos. Oh, berarti lolos. Jika rajin belajar maka lolos CPNS. Jika rajin belajar maka lolos CPNS. Nah, kalau kita baca satu-satu nanti membingungkan ya. Kita pakai seperti ini. Pakai apa berarti? Ekuivalensi sama gabungan antara ekuivalensi dengan silogisme tadi ya. Pengambilan kesimpulan 3 cara. Oke, bisa dilanjutkan? Oke. Yang ketujuh. Tidak ada orang sukses yang tidak bekerja keras. Pak Haji Salim orang sukses. Apa kesimpulannya? Kan begitu. Nah, di sini ada kata-kata tidak ada orang sukses yang tidak bekerja keras. Ini kita pakai ekuivalensi juga. Ekuivalensinya begini.
eh, kalau tidak ada orang sukses yang tidak bekerja, itu sama saja dengan semua orang sukses pasti bekerja. Semua orang sukses pasti bekerja. Jadi P maka Q. P-nya adalah sukses. Q-nya adalah bekerja. Saya ulangi, P-nya adalah sukses, Q-nya adalah bekerja. Di premis yang pertama itu bisa dimisalkan atau bisa diganti dengan jika P maka Q. Jika orang itu sukses maka bekerja. Nah, sebenarnya terbalik ya soal ini ya, tapi tidak apa-apa. Jika orang itu sukses maka bisa dipastikan dia bekerja keras, maksudnya begitu, bekerja keras. Pak Haji Salim orang sukses. Nah, P-nya ya. Nah, berarti kan P. Nah, kesimpulannya apa tadi? P maka Q diketahui P, berarti jawabannya adalah Q, otomatis begitu. Q-nya apa tadi? Q-nya bekerja keras. Maka langsung saja Pak Haji Salim bekerja keras. Lanjut. Semua yang menonton bioskop harus memiliki tiket. Bioskop diputar pada hari Senin. Pada hari Senin, Sheila menonton bioskop. Kita lihat jawabannya. Sheila dulu. Oke, Sheila kita beri tanda. Nah, Sheila menonton bioskop. Padahal semua yang menonton bioskop itu kan harus memiliki tiket. Artinya apa? Sheila memiliki tiket gitu. Cuman kurang lengkap. Kesimpulannya, bioskop diputar pada hari Senin. Berarti intinya kan Sheila itu memiliki tiket dan menonton bioskop pada hari Senin. Oke, kita cari ya. Sheila adalah penjaga bioskop. Salah ya. Sheila menonton bioskop di hari Senin tanpa membawa tiket, jelas salah. Sheila tidak memiliki salah. Sheila memiliki tiket untuk menonton bioskop di hari Senin. Sheila membeli tiket, salah. Jawabannya seperti ini. Jadi ada beberapa orang yang tanpa menggunakan teori-teori itu logikanya sudah jalan ya. Walaupun jarang seperti itu. Tetapi jika Bapak Ibu sudah langsung membaca kemudian bisa menyimpulkan dan yakin dari beberapa latihan itu sudah benar, tanpa tadi itu sebenarnya bisa. Bagi yang logikanya bagus ya dan terlatih, sekali lagi terlatih. Tetapi akan sangat membantu jika Bapak Ibu pejuang P3K itu menggunakan teori tadi ya. 3 teori tadi, Ponens, Stolen, dan silogisme, kemudian menggunakan diagram, kemudian yang ketiga pakai ekuivalensi tadi. Lanjut. Semua ikan lele berwarna hitam. Sebagian ikan adalah ikan lele. Nah, ingat tadi teorinya. Jika ada semua dan sebagian, maka kata kuncinya menang sebagian, jangan sampai semua. Ini semua salah, semua salah. Ini sebagian, semua salah. Ya sudah, ini aja jawabannya. Sebagian ikan berwarna hitam. Pasti Pak, ya pasti. Semua sebagian, menang sebagian pasti. Kalau ini pakai langsung bisa, kita uji coba pakai 2 cara tadi ya. Oke. Pakai diagram ya. Semua ikan lele berwarna hitam. Ini lele. Warna hitam. Ingat, jangan terbalik ya. Nah, kok gitu? Hitam H ya. Tulisannya kok jelek sekali ini, bolpennya agak bermasalah ini. Ini H, oke. Sebagian ikan adalah ikan lele. Sebagian ikan adalah ikan lele. Berarti di sini ada ikan. Nah, sebagiannya ikan lele. Ini ikan. Nah, kesimpulannya kan di sini kan. Nah, ini apa? Sebagian ikan berwarna hitam. Sebagian ikan berwarna hitam. Begitu. Apa? Tidak sebagian ikan lele, Pak. Tidak, ikan lele semuanya hitam. Ini sebagian ikan lele. Sebagian ikan berwarna hitam. Gitu. Oke, lanjut. Jika langit mendung, maka akan hujan. Hari ini tidak hujan atau jalan licin. Nah, ini pakai ekuivalensi, agak susah ini kan, harus pakai ekuivalensi. Oke, saya beritahu satu buah ekuivalensi.
Begini, negasi P atau Q ekuivalen itu apa sih Pak? Ekuivalen itu maksudnya sama logikanya atau sama nilainya gitu. Negasi P atau Q itu sama saja P maka Q begitu. Nah, di sini kan hari ini tidak hujan. Berarti P-nya itu hujan. P-nya yang hujan loh ya. Bukan tidak hujan yang P, tapi yang hujan adalah yang P. Q-nya adalah jalan licin. Nah, begitu. Jika langit mendung, maka akan hujan. Langit mendung. Ini variabel yang lain, misalnya R ya. Oke, R. Jika langit mendung, maka akan hujan. Hujan tadi apa? P. Nah, ini kelihatan kan? Nah, ini kan sama. Iya. Jadi, jawabannya adalah apa? R maka Q. R maka Q. R-nya adalah mendung, Q-nya adalah licin. Jika langit mendung, maka jalan licin. Jika langit mendung, maka hari ini jalan licin. Ini yang tepat. Ini salah. Ini salah. Jika jalan licin, maka hari ini hujan. Salah. Oke, demikian Bapak Ibu pejuang P3K, selamat belajar. Saya doakan bagi yang subscribe diterima di seleksi P3K 2021. Jangan lupa like, subscribe, komen agar bantu bisa menyajikan dan membantu Bapak Ibu diterima di seleksi P3K tahun 2021. Saya ulangi, ada 3 teknik. Yang pertama menggunakan ponens, tolens, dan silogisme. Kemudian yang kedua pakai diagram tadi. Yang ketiga pakai ekuivalensi. Suatu soal bisa digunakan menggunakan salah satu atau kombinasi dari 2 atau 3, tergantung Bapak Ibu pandai-pandai mensiasati soal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.